Berapa banyak proyek besar yang dimiliki Tiongkok? Negara ini suka memukau dunia dengan proyek-proyek berskala besarnya, yang dibungkus dengan semen, baja, aluminium, atau cangkang lainnya. Namun, yang benar-benar menarik adalah cara Tiongkok mengolah gurun. Ini jelas dapat disebut sebagai satu proyek mega besar. Jutaan ton pasir digali untuk mengubah area tak bernyawa menjadi alam hijau. Tiongkok tidak peduli gurun mana yang diubahnya, entah itu gobi yang berbahaya atau taklamakan yang terus bergeser. Tiongkok tahu cara menangani tanah yang penuh pasir. Gurun Gobi terletak di Tiongkok Utara, yang berbatasan dengan Mongolia. Namun, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melaksanakan proyek reklamasi lahan berskala besar di sini, menciptakan apa yang disebut tembok hijau besar. Ambisi program ini sama besarnya dengan tembok besar yang terkenal. Tidak seperti wilayah selatan Tiongkok yang hangat dan hijau, wilayah utara yang seperti gurun hanya ditutupi oleh hutan di 5% wilayahnya. Proyek ini bertujuan untuk melipat gandakan angka tersebut. Gurun Gobi secara bertahap meluas, dan intensitas badai pasir meningkat, bahkan mencapai negara tetangga Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Untuk mencegah orang terkubur oleh pasir, pemerintah memulai program penanaman hutan yang disebut Program Hutan Penampungan 3 Utara. Pemerintah negara Tiongkok mencetuskannya pada tahun 1978 dan berencana untuk menyelesaikannya pada tahun 2050. Pada tahun 2009, pepohonan menutupi lebih dari 311 km persegi, menciptakan hutan buatan terbesar di dunia. Menurut laporan tahun 2020, program penanaman pohon tersebut menghasilkan penyerapan karbon dioksida yang signifikan dan bahkan membantu mengurangi perubahan iklim. Gurun Gobi, yang meluas 6.100 km persegi setiap tahun pada tahun 1980, mulai menyusut pada tahun 2022 hingga lebih dari 1.250 km persegi setiap tahun. Perubahan besar ini tidak hanya tercapai berkat para spesialis yang bekerja pada program Tiongkok. Masyarakat Tiongkok juga sibuk menanam pohon di gurun tersebut. Misalnya, Yin Yusen telah menghijaukan gurun Gobi selama 40 tahun, menanami hampir 74.000 hektar lahan bersama suaminya. Dengan dedikasi seperti itu, Tiongkok berada di jalur yang tepat untuk mencapai hasil yang luar biasa, untuk menanami sekitar 221 km persegi hutan, membentuk tembok sepanjang sekitar 4.900 km dan lebar sekitar 1.450 km. Gurun tersebut mulai menyusut, dan jumlah badai pasir juga telah berkurang. Namun, Gobi bukanlah satu-satunya gurun di Tiongkok. Gurun Taklamakan, yang dikenal sebagai Laut Kematian, juga menjadi incaran Tiongkok. Gurun ini, meskipun lebih kecil dari Gobi, dianggap sebagai gurun pasir bergeser terbesar kedua, dengan bukit pasir yang menutupi 85% wilayahnya. Kondisi alamnya sangat keras, dengan angin kencang yang terus-menerus menggeser bukit pasir dan menghancurkan padang rumput serta area permukiman. Seperti Gobi, Taklamakan juga meluas secara bertahap. Untuk mengatasi hal ini, Tiongkok memulai proyek Sabuk Hijau, yang bertujuan untuk membatasi gurun dan menghentikan penyebarannya. Taklamakan dikelilingi oleh sabuk hijau sepanjang 3.100 km. Inisiatif besar ini memakan waktu 40 tahun, dengan 2.800 km pertama telah selesai. 285 km terakhir, dimulai pada tahun 2022, membutuhkan pasukan sebanyak 600.000 orang untuk menanam spesies yang tahan gurun seperti pohon poplar, pohon willow merah, dan pohon saksau.
Sabuk hijau tidak hanya mencegah gurun meluas tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Beberapa spesies tanaman, seperti tanaman obat gurun, dapat mendatangkan keuntungan finansial. Namun, jangan terburu-buru memuji Tiongkok, setiap orang punya kekurangan, dan Tiongkok punya kekurangan yang besar. Urbanisasi massal selama puluhan tahun di Tiongkok telah menyebabkan permintaan pasir yang sangat besar untuk membuat kaca, beton, dan bahan konstruksi lainnya. Timbul pertanyaan, mengapa tidak mengambil pasir dari gurun untuk memenuhi kebutuhan ini? Anehnya, material yang paling banyak dicari justru berasal dari sungai dan danau, bukan gurun tandus. Danau air tawar terbesar di Tiongkok, Danau Poyang, telah menjadi target utama ekstraksi pasir. Kapal berlayar ke tempat yang tepat dan menyedot pasir langsung dari dasar. Akibatnya, ekstraksi pasir yang terus berlangsung menyebabkan permukaan air danau turun, memperburuk kondisi pertanian lokal dan membahayakan fauna lokal. Ikan dan burung kehilangan sebagian besar habitatnya, dan danau, daerah limpasan banjir utama bagi Sungai Yangtze, mengalami gangguan perannya. Meskipun pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membatasi ekstraksi pasir, upaya-upaya ini tidak banyak membantu, dan sumber daya danau terkuras begitu saja. Tiongkok berusaha menghentikan penyebaran gurun tidak hanya dengan menanam pohon, mereka juga membangun jalan. Di Gurun Taklamakan, daerah yang sama sekali tidak berpenghuni dan brutal, Tiongkok telah membangun jalan untuk melintasi tanah yang tak bernyawa itu. Pembangunan jalan raya Luntai dimulai pada tahun 1993, di awalnya untuk memperluas industri minyak yang membutuhkan pengiriman cepat melalui padang pasir. Hanya 2 tahun kemudian, jalan raya tersebut dibuka bagi siapa saja yang ingin menggunakannya. Ketika menjadi jelas bahwa satu jalan raya tidak cukup, 2 jalan raya lagi dibangun. Jalan raya Taki sepanjang 156 km dibuka 7 tahun kemudian, dan 5 tahun setelah itu, jalan raya Xinjiao membentang sejauh 423 km. Di medan yang sulit seperti itu, masalah tidak dapat dihindari. Meskipun alat berat bekerja keras untuk membersihkan pasir dari jalan, pasir seringkali berakhir di jalan raya, sehingga menyulitkan kendaraan untuk lewat. Untuk mengatasi hal ini, semak-semak dan tanaman lain ditanam di sepanjang jalan, dengan akarnya menahan pasir di tempatnya. Sistem irigasi besar dibangun untuk memompa air bagi tanaman di sepanjang jalan raya. Selain itu, setiap 4 km di sepanjang jalan, gudang didirikan untuk pemeliharaan agar irigasi tetap mengalir untuk semak-semak pinggir jalan ini dan melindungi jalan dari pasir. Anehnya, ekologi jalan raya Gurun Taklamakan berkembang pesat. Jalan raya ini menjadi jalan raya pertama tanpa karbon di Tiongkok, dengan 109 sumur irigasi yang menggunakan energi bersih. Proyek ini mencakup 86 pembangkit listrik tenaga surya, yang telah menghasilkan lebih dari 5 juta kWh listrik hijau. Secara keseluruhan, Tiongkok secara aktif mempromosikan netralitas karbon dan memperkuat perannya sebagai salah satu pemimpin dalam energi terbarukan. Jika Anda mengira Tiongkok berhenti membangun jalan raya, pikirkan lagi. Mereka bahkan membangun rel kereta api di gurun. Di beberapa bagian gurun, mustahil untuk membangun jalan biasa. Dengan kebutuhan Tiongkok yang terus-menerus untuk mengangkut batu bara, rel kereta api menjadi solusi yang sempurna. Rel kereta api Linhehami, yang panjangnya 705 km, membentang melalui daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke jalan raya. Sistem yang sulit ini, dengan 180 jembatan, 1000 terowongan dan jalan bawah tanah,
dibuka untuk angkutan barang pada tahun 2009 dan untuk penumpang setahun kemudian. Badai pasir dan bukit pasir yang bergerak secara teratur mengubur rel, menciptakan kesulitan pemeliharaan. Pada tahun pertama saja, lebih dari 10.000 pekerja dimobilisasi, dan hampir $500 juta dihabiskan untuk membersihkan rel, membangun penghalang pasir, dan menanam pohon. 9 pusat kendali pasir didirikan di sepanjang jalan. Melawan pasir adalah pekerjaan yang sulit, dan terkadang tidak ada yang berhasil. Namun, orang Tiongkok telah menunjukkan cara yang fantastis untuk mengatasi bukit pasir yang bergeser dengan menggunakan jaring khusus. Jaring ini berfungsi sebagai perlindungan yang hebat untuk setiap jalan yang membutuhkan perawatan rutin. Pencapaian utama Tiongkok lainnya dalam mengembangkan gurunnya adalah pendekatan terhadap listrik. Salah satu proyek yang paling ambisius dan menarik adalah struktur berbentuk bunga matahari bercahaya besar yang terbuat dari 12.000 cermin yang memusatkan sinar matahari ke menara penyerap panas pusat. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya termal terbesar di Tiongkok, yang terletak di kota Dunhuang. Di puncak menara seberat 850 ton, penyerap panas mengumpulkan energi untuk memanaskan garam cair, yang kemudian menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Diresmikan pada bulan Desember 2018, pembangkit listrik ini dirancang untuk menghasilkan 390 juta kWh per tahun. Pada kapasitas penuh, pembangkit ini dapat menghasilkan 100.000 kW listrik per jam, cukup untuk menyalakan 1 juta bola lampu 100 watt selama 10 tahun. Pendekatan Tiongkok terhadap listrik di gurun patut diperhatikan. Salah satu proyek yang menarik adalah struktur berbentuk bunga matahari raksasa, yang terbuat dari 20.000 km yang memusatkan sinar matahari ke menara pusat, stasiun tenaga surya termal terbesar di Tiongkok. Terletak di Dunhuang, pembangkit listrik tersebut diresmikan pada Desember 2018 dan menghasilkan 390 juta kWh listrik setiap tahunnya. Proyek luar biasa lainnya adalah pembangkit listrik fotovoltaik gurun terbesar di Tiongkok, yang terletak di Gurun Kubuki. Meliputi sekitar 1.400 km persegi dan terdiri dari 196.000 panel fotovoltaik. Proyek ini menghasilkan lebih dari 2,3 miliar kWh energi hijau, setara dengan menghemat 760.000 ton batu bara, dan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 1,9 juta ton. Proyek ini juga berkontribusi untuk menghijaukan sekitar 7 km persegi lahan gurun. Proyek-proyek besar Tiongkok dalam mengubah gurun merupakan bukti komitmen negara tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan dan inovasi. Meskipun ada kesulitan dan biaya lingkungan, dampak keseluruhan pada mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi tidak dapat disangkal. Dari tembok hijau besar dan sabuk hijau, hingga pembangkit listrik tenaga surya dan fotovoltaik yang canggih, Tiongkok terus memimpin dalam upaya energi terbarukan dan reklamasi gurun. Masa depan akan mengungkap bagaimana proyek ambisius ini terus membentuk kembali situasi Tiongkok dan berkontribusi pada upaya lingkungan dunia. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.